Selamat pagi, siang, atau malam, mitra pemikir PJS. Mikir untuk bahan evaluasi agar ke depan tuh kita mendapatkan pengelola negara tingkat kota yang lebih baik. Visinya di sana. Saya janji ada persoalan bancakan di sana. Yang menurut saya keren adalah si Irwan, terpidana tipu gelap itu, yang mungkin sekarang sudah selesai dia menjalani hukuman, memiliki catatan rapih tulisan tangan kemana uang yang dia dapat dari hasil DP para pedagang itu kemana mengalir. Bahkan yang kecil, uang 150.000 untuk transport RW ada loh catatannya. RW Arif itu sempat dimintain kesaksian tentang aliran dana itu. Sereceh itu ada, komplit dia, rapi dia. Seperti memang sudah mempersiapkan diri untuk pasang badan. Memang kelihatannya jadi bancakan karena berbagai pihak bahkan secara formil mendapatkan aliran dana formil tapi tidak sah, saya kira, dalam tata kaidah-kaidah penyelenggaraan negara. Untuk launching bahwa pembangunan akan dimulai, itu Irwan mengalirkan dana kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi. Nilainya 15 juta. Dan itu diakui di persidangan oleh pejabat yang saat itu dimintai keterangan. Jadi sampai tingkat kepala dinas itu sidang masih terbuka. 15 juta. Artinya untuk launching itu yang menjadi penyelenggara launching itu kan dinas perdagangan, Perindagkop ya. Kan seperti itu. Jadi itu mempertegas sebetulnya bahwa memang ada birokrasi itu terlibat sejak awal, bahkan mungkin sejak desain. Ya ini pendapat, boleh aja sebut hoak, gak masalah, gak penting. Yang penting adalah ternyata banyak juga isu-isu, rumors yang hoak, yang mungkin dianggap sampah, yang memang mereka semua para stakeholder pengelola kota ini mendapat aliran dana. Mantan ketua DPC sebuah partai bahkan dengan gamblang mengakui bahwa anggota fraksinya pernah menerima 50 juta saat stuba dan sebagainya, tapi dikembalikan. Ya, itu DPRD periode lalu, bukan sekarang. Artinya itu memperlihatkan memang pernah ada aliran dana. Saya nggak tahu dikembalikannya kepada siapa, mekanismenya seperti apa, ya bukan urusan lah. Ngapain juga repot-repot ngurusin, gitu. Jadi kelihatan berbagai pihak ikut bermain lah, ikut bancakan lah. Dan surprise juga saya ketika mengetahui bahwa yang akhirnya melanjutkan program PTAK ini, saya nggak tahu namanya, PT apa nggak tahu, itu ternyata melibatkan juga orang-orang aktivis untuk menjadi, saya nggak ngerti apakah bagian dari marketing atau apa. Yang jelas kalau mau daftar ingin kios baru yang sampai sekarang ternyata masih mangkrak, itu bisa melalui mereka. Hebat juga, seperti pejuang yang akhirnya ya seperti begitulah. Itulah potret kita, bagaimana orientasi keduniawian membutakan bahwa sebagai penyelenggara negara, sebagai pengusaha, sebagai aktivis, sebagai apa adalah seharusnya punya tanggung jawab sosial untuk membangun bersama, bukan bancakan
ngerecah-recah apa yang bisa dimakan. Tapi itulah perilaku, ya gimana ya, sedih tapi faktanya begitu. Dan saya sih tidak peduli apakah ini akan jadi proses hukum atau tidak, biasanya juga akan ngendap aja. Entry pointnya adalah ya pembelajaran aja. Nanti kita ke depan harus mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang lebih bermoral. Moralnya bukan slogan tapi akhlak. Akhlaknya bukan dari bicara, dari omongan, tapi dari kelakuan. Dan kelemahan kita juga semua warga memilih pemimpin itu biasanya hanya karena duit 50.000, 100.000. Kita dapatkanlah pemimpin yang seperti itu, politik transaksional. Ya itulah fakta. Tapi dalam kupasan ini jangan dianggap sebagai fakta. Ini adalah pendapat, ini adalah opini. Boleh percaya, boleh enggak. Kebenarannya juga mangga aja nilai sendiri. Tujuannya bukan untuk mengungkap kebenaran. Bukan pula ingin agar semua tuntas jadi proses hukum. Enggak juga. Saya dan teman-teman termasuk kelompok orang yang pesimistis dalam persoalan penegakan hukum di negara kita. Baiklah teman-teman, mungkin ke depan kita akan berbicara topik yang lain. Yang jelas itu adalah kejadian opini-opini dari kejadian pembangunan Pasar Pelita dengan konsep BOT dengan pemenang lama namanya PT AKA. Yang sekarang juga banyak saya dengar bahwa itu adendum sudah berkali-kali menyalahi aturan segala macam. Saya nggak paham persoalan teknis tender gitu. Itu Pak Fahrul Rozi itu yang lebih paham. Beliau mungkin suatu saat secara pribadi bisa memberikan pencerahan kepada saya bagaimana sebetulnya mekanisme lelang yang benar. Ya, sahabat saya yang secara pribadi bisa sangat berkomunikasi tanpa sungkan gitu. Teman-teman, terima kasih kepada mereka yang sudah nonton video ini. Bukan video sebetulnya MP4. Maklumlah, saya dan teman-teman bukan kelompok orang kaya. Saya bahkan mungkin termasuk kelompok miskin yang tidak pernah mau mendapat berbagai fasilitas orang miskin. Seperti bantuan langsung tunai dan sebagainya. Aduh, malu saya untuk nerima yang begitu. Tahu untuk makan masih bisa, alhamdulillah gitu. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton, terima kasih buat yang sudah subscribe. Karena cita-citanya semoga kita bisa menjadi sebuah NGO, dan itu perlu membuat akta yayasan dan sebagainya. Ya siapa tahu ada orang-orang idealis punya duit yang masih mau bergerak untuk itu. Begitu teman-teman berpikir. Maaf banget kalau ada yang kesentil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.